Disuruhnya ngomong cepat-cepat. Ule emang lope dalam bonde itu kok joplope mangge. Ya, seperti itu Bang. Kalau Sadama itu harus dipastikan setiap pariwisata kita dia memastikan itu tadi cocok dengan sopan santun budaya Minang kita, kemudian cocok dengan agama kita. Artinya masyarakat kita betul-betul terjaga. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfahmi Adi kembali hadir ke layar kaca sahabat untuk memberikan hal-hal yang bersifat inovasi, motivasi atau informasi, dan tentunya dari narasumber-narasumber pilihan yang telah hadir di tempat kita ini. Dan kali ini sudah hadir narasumber dari praktisi pariwisata. Nama beliau adalah Muhammad Subari. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zul. Sehat Bang? Alhamdulillah. Bang Subari atau Bang Muhammad? Lebih enak dipanggil Bang Bari, Bang. Bang Bari ya. Iya Bang Bari ya. Bang Bari atau Beribang? Beribang. Beliau sahabat adalah praktisi pariwisata. Tentu sebenarnya seluruh pariwisata di Indonesia ini ya tidak ada yang beliau tidak tahu kecuali yang lupa. Bang Bari, terima kasih sudah hadir di podcast Sisi Lain Aspen nih. Bang Bari asli di mana sih Bang? Saya asli kelahiran Bali, Bang. Bali, ya, tepatnya di Kabupaten Jembrana, Bali Barat, ya. Oh, Bali. Lalu bukankah tadi kan praktisi pariwisata? Ya. Bukannya Bali itu pariwisata dunia? Ya. Lalu kok sampai ke Sumatera Barat? Ya, unik juga ya. Ini unik nih. Iya, sangat unik ini, Bang. Gimana ceritanya nih Bang Bari? Itu terjadi tahun 1994 silam, Bang. 94 silam, oke. Ya. Jadi saya sebenarnya nggak pernah mikir sih sampai di Sumatera Barat, bermimpi apalagi, Bang. Oke. Jadi saat itu di sekolah, kita mulai dari sekolah ini pengalamannya. Saya mungkin termasuk kelompok anak yang agak bandel, Bang. Jadi karena bandelnya ini kemudian dipilih kemudian mengikuti pelatihan. Dan tahun 94 itu Bali, Bang, itu belum seramai seperti sekarang. Oh, 94 belum ramai ya? Tahun 94 itu belum ramai banget. Kemudian hotel-hotel pun masih belum banyak. Namun saat itu Bali itu diramaikan oleh wisatawan mancanegara. Oh, iya. Dan kemudian pemerintah Provinsi Bali tentu menginginkan tidak mancanegara saja yang mengunjungi Bali. Oke. Sehingga pemerintah Provinsi Bali mengharapkan juga kunjungan dari wisatawan domestik. Domestik ya. Ya, domestik ini tentunya dari seluruh kawasan Indonesia, Nusantara. Dan saat itu tahun 94 begitu saya menamatkan sekolah menengah di Bali, itu saya dikirim ke Sumatera Barat. Oh. Ya, jadi dikirim provinsi ke sini. Tujuan pertama itu adalah sebenarnya promosi. Tapi ini promosi kan. Segala sesuatu kan nggak bakal ramai kalau tanpa promosi, Bang. Iya. Di sini tujuannya promosi, namun tugas saya agak berbeda. Apa, Bang? Jadi tugas saya itu bukan untuk teriak-teriak, "Halo, datanglah ke Bali. Bali itu indah, Bali itu cantik, pantainya begini." Saya enggak, Bang. Saya dikirim ke Sumatera Barat itu tugasnya adalah mengenali Sumatera Barat, mengenali masyarakat di Sumatera Barat. Intelijen Bali ceritanya. Mirip-mirip gitulah, tapi iya. Yang pastinya pariwisata itu seperti ini, Bang. Apa, Bang? Pariwisata saat kita mau menjual segala sesuatu, tentu kita harus mengetahui siapa sih yang bakal membeli. Target market. Targetnya. Nah, di sini kita memiliki banyak segmen pasar, ya kan. Nah, kemudian tentu harus ditarget juga. Nah, kalau targetnya domestik, contohnya orang Sumatera Barat. Kenapa orang Sumatera Barat? Kenapa, Bang? Ya, kenapa? Karena orang Sumatera Barat ini suka jalan. Ya kan? Merantau ya? Suka jalan. Iya, merantau itu sudah pasti.
saat orang Sumatera Barat ini jalan-jalan, kita harus tahu supaya orang Sumatera Barat ini lama di Bali dan betah, tidak ada alasan mengatakan di Bali itu nggak asik, nggak enak, nggak apa segala macamnya. Kita harus mengetahui dulu, Bang. Contoh abang nih, abang mau ke Bali. Ya. Kalau abang mau ke Bali biar puas abang, saya harus kenalin abang dulu. Nah, abang hobinya apa, Bang? Waduh. Nah, seperti itu. Terus abang kalau mau makan itu mau makanan masakan seperti apa? Waduh. Jadi saat itu saya ditugasin untuk mengetahui minat masyarakat Sumatera Barat ini apa. Contohnya masyarakat Sumatera Barat kalau jalan-jalan pasti yang pertamanya mau makan nasi Padang. Nasi Padang. Ya kan? Nah, nasi Padang itu seperti apa sih? Kan gitu. Ya rupanya nasi Padang itu mesti adolado. Ya. Nah, kemudian yang kedua harus ada gulainya. Gulai, betul. Yang ketiga yang utama adalah masyarakat Sumatera Barat tidak akan makan kalau nasinya indak badarai. Betul seperti itu, Bang? Batu apa Bang Bar. Jadi seperti itulah akhirnya. Jadi nggak laku nasi pulut di sini. Oh, nggak laku, Bang. Kalau kita kasih nasi pulut, Bang, mereka segera cari durian. Cari durian. Kawannya durian ya. Kalau arah ke Jawa sana kan nasinya agak bergetah ya. Agak bulen ya. Bulen ya, iya betul. Nah, tentunya keadaan inilah yang kemudian harus kami ketahui dan kita laporkan. Kemudian saat kita berkunjung ke rumah masyarakat Minangkabau ini, Bang, itu saya juga harus membuat laporan. Oh gitu. Ya, tujuannya apa, Bang? Masyarakat Minang ini suka majang apa sih di rumahnya? Aduh, sampai ke ya. situ. Wow. Jadi kita lihat setiap masuk ke rumah orang Minang, di dinding rumah itu penuh dengan pajangan. Iya kan? Ya. Mulai dari foto leluhur sampai foto cucunya. Ada di situ. Mulai yang dari khatam Quran sampai apa ada di situ kan? Nah, berarti catatannya orang Minang ini suka memasang pajangan. Nah, kita punya apa? Orang Bali punya lukisan, Bang. Lukisan. Jadi lukisan Bali itu kan sangat terkenal itu dengan keberanian mencampur warnanya, Bang. Oke. Di mana warna-warna ini bisa menyerupai mendekati 100%. Oh gitu ya. Keadaannya. Nah, ini lukisan-lukisan yang ada di Bali. Nah, ini berarti lukisan Bali memiliki tempat sudut-sudut mana yang masih kosong, ya kan? Nah, dapat ya. Kemudian sudut-sudutnya, Bang, rupanya nih, contohnya kita nih. Ada pajangan seperti ini. Nah, kalau kita jalan, Bang, di pelosok-pelosok, ini pajangan yang memungkinkan. Kalau di Bali dulu, Bang, saat awal-awal mulai masyarakat Sumatera Barat ini jalan-jalan ke Bali, Bang, pajangan yang paling laku dibeli adalah pisang-pisangan, Bang. Pisang-pisangan? Pisang-pisangan. Orang Sumatera Barat? Mas, ya, pisang mas yang kecil-kecil itu. Ya, itu habis, Bang, laku, Bang, dibeli, Bang. Ya, yang tandanya kecil-kecil, yang panjang gitu. Betul, karena buahnya mirip. Bahkan kalau ditaruh di atas meja, Bang, mau dikupas itu, Bang. Saking miripnya? Seperti itu, saking miripnya. Wow, memang luar biasa seniman itu seninya masyarakat di Bali. Seperti itu. Nah, jadi pajangan itu laku, kemudian masyarakat di Bali pun mengukir setiap kayu yang ada, diukir aja. Ukir mau dijadiin apa aja, Bang. Itu rata-rata memang banyak ahlinya ya, Bang, ya? Kalau dibilang seperti itu hampir merata, Bang, karena merata ya, pendidikan dasar kami waktu di sekolah dasar itu rata-rata kalau kami tidak melukis, diajarkan membuat ukiran. Oh, dua itu ya, basic dasar. Kemudian ada yang menari. Itu adalah pelajaran dasar kami. Oke. Itu mungkin muatan lokal lah yang ada kan, dan itu cukup membantu sebenarnya. Kemudian di Sumatera Barat ini kan hutannya masih lebat, Bang. Dan suhu udara masih sejuk saat itu. Tahun 94 itu, Bang, Bukit Tinggi saya sempat itu jalan-jalan. Siang hari, Bang, saya berbicara itu masih keluar uap, Bang. Jadi apa yang bagus ini? Selimut. Jadi kita buat laporan, selimut bagus untuk dijual. Masyarakat di Bali oleh pemerintah Bali kemudian menyiapkan bed cover.
Luar biasa. Jadi saat jalan-jalan mereka tahun 95 ini Bang, jalan-jalan ke Bali itu pasti beli bed cover dari Bali ya. Bed cover, lukisan, pajangan ya. Terus apalagi yang memungkinkan layang-layang juga dibeli Bang, karena di sini sawahnya luas. Betul. Kemudian lagi layang-layang Bali itu unik ya. Unik banget. Yang apa namanya? Kayak orang-orang burung ya. Jadi Oke. Jadi itu awal mulanya kita dikirim ke Provinsi Bali itu. Berarti awalnya adalah misi untuk mengetahui sesuatu bagaimana Sumatera Barat. Dipelajari dulu ya. Ya, itu kita diberikan pelatihan dulu. Oke. Bagaimana kita mengenali seseorang, mengenali lingkungan masyarakatnya. Itu 94 Bang Subari. 94 Bang. Sebentar. Ya. Kalau 94 berarti Bang Subari itu, mohon maaf nih. Ya. Sudah mulai agak fasih bahasa Minang? Belum. Jadi saya bisa bahasa Minang itu pada tahun 94 itu juga sih sebenarnya. Saat saya sampai di Minangkabau, setiap saya berbahasa Indonesia, bertanya dengan bahasa Indonesia kepada masyarakat lokal, jawabannya adalah bahasa Minang. Mereka menggunakan bahasa Minang untuk menjawab setiap soalan saya. Jadi di situ agak panas ya kan. Wah ini saya harus bisa nih menguasai bahasa Minang. Karena bagaimana saya bisa mengetahui rahasianya kalau bahasanya nggak saya kuasai. Aduh gitu ya. Di sini kemudian saya mempersiapkan diri untuk mencari tahu rahasia bahasa Minang, Bang. Apa tuh Bang Subari? Akhirnya saya menemukan formula rumus berbahasa Minang yang cepat. Oke, apa tuh? Dan ini yang selalu saya berikan kepada informasi ini saya berikan kepada tamu-tamu yang saya bawa. Pengunjung yang datang. Rumusnya apa? Bahasa Minang itu sebenarnya nggak susah. Rumusnya hanya menukar bagian belakang saja, Bang. Contohnya, kalau akhirannya ing, kita tukar dengan iang. Kucing jadi kuciang. Gunting jadi guntiang. Ya kan? Nah ini akhiran ing, Bang. Karung. Karoung itu jadi uang. Karung jadi karuang. Ya. Burung jadi buruang. Kalau buyung. Buyuang. Buyuang. Nah, ada lagi, Bang. Kalau akhirannya at itu jadi bulat jadi bule. Oh iya ya. Nah, kuat jadi kue. Akhiran ut, Bang, jadi ui. Padat jadi pade. Oh iya ya. Ya kan? Hanya ngubah belakangnya saja. Ut jadi ui, Bang. Apa contoh? Rambut rambui. Oh iya. Sungut sungui. Janggut janggui. Sampai akhirnya memang ada sih beberapa yang harus kita diolah ya. Tapi itu pada umumnya masuk ya. Benar ya? Masuk. Itu rata-rata masuk. Memang itu orang kita aja orang Minang nggak tahu rumusnya. Kalau ditanya nih ya, peneliti malah luar biasa nih. Ya lantaran itu panas tadi, Bang. Oh iya. Setiap bahasa Minang. Saya pertama sekali, Bang, waktu itu kan ada upacara bendera, Bang. Ya. Iseng kan saya masih bujang nih, Bang. Saya masih bujang. Di sebelah lagi baris upacara bendera. Di sebelah saya ada anak SMA nih. Anak SMA. Cakep nih. Dan cakep atau cantik? Cantik. Oh, cantik. Cantik. Jadi saya pura-pura saya bawa jam nih, Bang. Saya lirik jam saya jam 12. Saya mau tahu bahasa Minangnya jam 12 ini apa gitu kan. Saya tanya sebelah, Dek, boleh tanya enggak? Saya bilang gitu. Sudah jam berapa? Hari jam 12 ini, Bang. Pas upacara bendera mau selesai ini kan. Apa jawabnya, Bang? Saya pikir ini jam 12 ini bahasa Minangnya. Saya mau tahu nih. Kan gitu. Akhirnya apa jawab si cewek ini? Waktu itu kita upacara bendera di 50 kota nih, Bang. Jadi yang disampaikan itu bahasa Minang dialek 50 kota. Jadi tahu, Bang, apa bahasa Minangnya jam 12? Enggak. Ange pone tanyolai. Itu bahasa Minangnya, Bang. Wah, saya kasih tahu teman-teman. Wah, saya sudah tahu jam 12 apa bahasa Minangnya. Kan akhirnya ange pone tanyolai. Tanyolai. Kita aja baru tahu itu. Itu jam 12, Bang, artinya. Oke. Jadi dari situlah kemudian akhirnya saya mulai mengerti tentang bahasa Minang, tapi masih belum lagi, Bang. Bahasa Minang rupanya setelah kita mengetahui cara mengubahnya, logatnya lagi, Bang. Ya, logatnya beda nih. Nah, untuk mengetahui logat saya bertanyalah sama ibu angkat saya di di 50 kota itu. Oh, jadi tempatan karena 50 saya kota ditempatkan di 50 kota waktu itu. Jadi waktu itu kita dikirim 50 orang. Nah, 50 orang
orang ini memang tidak semuanya ditugaskan untuk menggali informasi. Gitu ya. Jadi kami yang ditugaskan menggali informasi cuma 2 orang saja. Jadi istilahnya ya kita dimasukkan dalam program pertukaran pemuda saat itu, pertukaran pemuda antar provinsi. 94 tuh umur berapa Bang? Umur saya baru 18 tahun Bang. Aduh, iya. Cakap-cakapnya gitu. Wah, itu terima kasih Bang. Sekarang masih anak muda juga. Ya kalau ditanya memang umur baru 37-an. 37. Oke. Jadi Bang, biar kita makin lancar bahasa Minang dan langsung dapat medoknya bahasa Minang. Orang tua saya suruh ngapalin ini Bang. Ule menggelope dalam bonde di toko joplope mangge. Disuruhnya ngomong cepat-cepat. Ule menggelope dalam bonde di toko joplope mangge. Seperti itu Bang. Itu orang tua angkat dan di Payakumbuh ya. Di Payakumbuh akhirnya Bang. Sebentar, kalau kita pun tak hafal nih, enggak hafal kita nih. Ule menggelope dalam bonde. Toko joplope mangge. Ule itu artinya ular Bang. Ular. Oh, dikira ulat tadi. Ular, ule. Menggelope ya. Menggelepar Bang. Menggelepar ya. Dalam bonde. Banda. Oke. Di toko joplope mangge. Pelepah manggi. Pelepah manggar. Manggar itu kan pelepah ini kelapa. Pelepah kelapa itu disebut manggar Bang. Mangga. Kita mangge, tahu ya kan. Iya. Nah, ini orang tua angkat saya yang ada di 7 Kota Talago Bang. Kota Talago. Kemudian orang tua angkat saya satu lagi yang ada di daerah Padang Jopang. Itu menyuruhnya menghafal mirip bunyinya tapi logatnya berbeda Bang. Seperti apa? Ulau menggelepau dalam bondo di toko joplopa manggau. Lain lagi Bang. Nah, kayak gitar banyak Minang ya. Okay. Akhirnya Bang bahasa Minang, yo dapet awak jadinya Bang. Itu mudi. Itu bahasa mudi. Bahasa mudi. Kok abang pai ke mudi? Sok je bahasa mudi. Oh iya. Di ayu bahasa gitu ya. Itu belagu Bang. Dilagukan. Jadi seperti itu. Akhirnya saya mulai mengerti bahasa Minang dan akhirnya saya mulai menggali. Menggali dan sepanjang jalan saya lihat itu waktu itu rumah makan. Jadi salah satu syarat supaya orang Minang ini betah di Bali, makanannya Bang. Makanannya. Soal Minang ini selera dulu Bang. Betul. Di mana makanan lama. Di situ apapun enggak masalah lah ya kan. Nah, jadi saat saya lihat di sepanjang jalan itu tidak termasuk rumah makan yang ada di Sumatera Barat saat itu, tidak ada karyawan perempuannya Bang. Tahun 94 ya. Sepanjang jalan di jalur Pantura saya lihat, saya amati rumah makan Padang itu tidak ada yang perempuan Bang. Ini menjadi pertanyaan kan. Saya tanya sama bapaknya, Pak, kenapa rumah makan Bapak tidak mempekerjakan perempuan? Saya bilang gitu kan. Yang pertama jawaban si manajer rumah makan itu adalah untuk maksimal kerja. Maksimal kerja, Ya, kalau lelaki ini kan kerja waktu jam kerja energinya cukup panjang. Yang kedua itu untuk rasa Bang. Untuk mempertahankan rasa. Saya tanya, maksudnya mempertahankan rasa gimana? Bukannya ibu-ibu yang banyak pandai masak? Betul. Tapi ibu-ibu kalau masak itu sering terpengaruh dengan keadaan di rumah tangganya. Kalau dia lagi berantem sama suaminya, besok masakannya berubah rasanya, katanya. Benar, ya. Nah, ini kira-kira betul seperti itu Bang. Betul. Bagaimana dengan istri Abang di rumah? Aduh kita. Ini benar-benar terjebak kita. Dikira masih penjelasan. Samalah kayak istri Bang Subari. Ya, memang seperti itu Bang. Kalau berubah rasanya. Berubah. Karena kalau masukkan garam dengan hati kesal tuh Bang, itu bisa terbayangkan Bang. Kalau perempuan bisa garam berlebih ya Bang. Luar biasa. Nah, apa efek dari hal itu Bang? Jadi begitu kita laporkan, akhirnya yang pertama soal makanan inilah yang utama sekali. Beras yang tadinya menjadi hal yang utama ini kan, yang penting barehnya lama. Laika sambal lado sajo nan dimakan, indak masalah. Barehnya bareh Solo. Mintu lalu indak nampak. Udah lama di Padang.
Bagaimana caranya? Nah, ini yang kemudian menjadi pemikiran. Kalau dibeli terus beras dari Sumatera Barat dibawa ke Bali, itu jarak tempuhnya yang jauh, pertama, yang kemudian tentu ongkos. Nah, berpengaruh sekali untuk bagaimana kita bisa menghidangkan masakan Minang itu di Bali. Akhirnya pemerintah Provinsi Bali mengirim ahli-ahli pertaniannya untuk mempelajari beras yang ada di Sumatera Barat. Waduh, sampai segitu ya? Ya. Untung kita nggak kenalan 94 tuh Bang. Itu dia Bang. Kalau kenalan nggak jadi. Kalau kenalan mungkin Abang tinggal di Bali ya. Agar gantian kita kan. Ya. Dan pemerintah Provinsi Bali Bang tidak hanya sebatas ingin mempelajari bagaimana menciptakan atau menanam beras yang hasilnya nanti padinya itu atau gabahnya itu atau berasnya tadi itu mendekati beras yang rasanya ada di Sumatera Barat. Paling tidak itu badarai Bang. Artinya tidak pulen. Nah, ini bagaimana caranya itu mereka sampai mengirimkan. Dan lebih dari itu adalah pemerintah Provinsi Bali kemudian mengundang banyak sekali restoran-restoran. Dan salah satu restoran yang bertahan paling lama hingga sekarang adalah restoran Natrabu Bang. Natrabu di Bali ya? Itu ada di dekat. Itu masakan Padang tuh ya? Masakan Padang Bang. Dan walaupun bukan orang Padang di dalam kerja. Kalau untuk Natrabu Bang itu mayoritas Bang. Padang. Orang awak. Orang awak ya. Dan itu dari 50 kota kebanyakan Bang. Yang hingga sekarang kalau di Bali itu rasa masakannya itu masih bertahan rasa Minangnya. Karena setelah berjalannya program ini akhirnya wisatawan dari Sumatera Barat kan berbondong-bondong datang ke Bali. Akhirnya memang terbukti. Tahun 95 itu terbukti karena saya sendiri yang membawa Bang. Jadi tahun 95 saya bekerja, saya kan tertarik tinggal di Sumatera Barat, kemudian untuk nyambi bekerja di travel agent. Jadi di Bukit Tinggi itu sama Pak Tasmon dulu. Ya, travel agent. Ini travelnya yang sekarang nih? Bukan. Dulu nama travelnya Triodora Nusantara Bang. Triodora. Ya, jadi saat itu sudah bawa wisatawan Sumatera Barat tahun 95 itu sudah bawa orang Sumatera Barat ini ke Bali Bang. Dan memang saat sampai di Bali apa yang kita data tadi memang ketemu Bang. Dapat ya. Saya benar-benar dapat penelitiannya ya. Akhirnya senang orang Sumbar. Wah, senang banget Bang. Tahu nggak Bang? Apa Bang? Bis saat itu belum ada bis yang sehat Bang. Perjalanan rata-rata dari Sumatera Barat ke Bali itu 14 hari. Ya, betul. Dan dengan keadaan bis seperti itu mereka tidak masalah. Yang penting mereka sampai di Bali. Pulang Bang, itu mereka gantian Bang duduk. Kenapa? Gantian duduk. Jadi mungkin kalau capek mangku ini ganti-gantian mangku Bang. Yang pertama yang dipangku bed covernya Bang. Akhirnya capek dia pangku bed covernya duduk, dia pangku di atas bed covernya Bang. Penuh itu Bang. Penuh. Jadi luar biasa itu. Tapi saya menarik kayak gini. Jadi sesuatu itu memang dikerjakan dengan ilmu agar sesuatu profesional ya. Siap, betul sampai sekali. Berwisata ya. Ya. Jadi pariwisata ini Bang, kalau kita bicara pariwisata, bicara bisnisnya umpamanya kan. Bisnis pariwisata ini akan sukses kalau memang dengan ilmunya tadi. Salah satu contoh kalau kita mau jualan Bang, simple saja Bang. Abang mau jualan kue. Abang mau jualan kue, contohnya abang mau jualan gado-gado, onde-onde. Abang mau jualan onde-onde. Abang mau jualan onde-onde. Abang sebelum membuat onde-onde, abang harus pikirkan dulu mau dijual di mana, pasarnya maksudnya ini, kemudian yang membeli siapa. Ya, target market tadi. Market tadi. Kalau asal bikin Abang tapi tempat menjual dengan si pembelinya tidak tepat, onde-onde ini akan basi dibawa pulang. Betul. Jadi sebenarnya pariwisata ini juga lebih diajarkan tentang kayak yang tadi itu ya, ilmunya tentang personal branding, kemudian komunikasi yang baik ya, data yang akurat. Betul sekali Bang. Jadi pariwisata ini kalau dibuat betul-betul sesuai dengan ini Bang, itu akan memerlukan modal yang sedikit, hasil yang luar biasa. Dan sampai sekarang berkesinambungan. Ya. Tapi saya jadi ini Bang Subari jadi Sumando Minang di mana posisinya? Saya nunggu itu deh. Di mana posisinya dulu? Ceritanya kan karena saking asiknya, begitu saya menggali informasi tentang Sumatera Barat, Sumatera Barat itu termasuk adat budaya masyarakat dan segala macamnya. Akhirnya lama-lama
saya tertarik juga gitu kan dengan orangnya. Oh iya, salah kali nih, salah kali informasi. Iya, akhirnya menggali personal lagi ya. Awalnya nyari data tentang Sumatera Barat, ketemu Gadis Minang. Ketemu Gadis Minang. Di mana, Bang? Bang Suari? Jadi ketemu Gadis Minang tentunya yang pertama sekali di daerah di 50 kota. Yang pertama sekali. Ada yang kedua dan ketiganya nih. Kebetulan karena jodoh Bang, akhirnya sama yang pertama ini pisah Bang. Oh gitu. Iya, sekarang baru yang terakhir ini Bang, yang di Bukit Tinggi. Oh, kira yang kedua. Dia yang terakhir. Yang terakhir. Iya. Saya tanya nanti pasnya di luar nih kan. Saya colek nih. Yang tadi beneran terakhir atau yang kedua? Oke, jadi di Bukit Tinggi Bang Suari ya. Oke. Sudah berapa lama sih Bang? Kita di Bukit Tinggi ini dari tahun 95 Bang. Jadi sudah berapa lama dengan beliau? Sama yang terakhir tadi. Wah, sudah cukup lama. Sudah cukup lama ya. Bahkan sudah ada momongan dan bahkan kemarin ini Bang, akibat program pemerintah karena COVID. Ya. Jadi dilarang keluar rumah Bang, hanya aktivitas di rumah. Oke. Nah, ini dapat momongan satu lagi Bang. Jadi ada 3. Ya, ada satu lagi yang kecil ini Bang. Ada aja lah Bang Subari. Itu rezeki dari Allah, bukan karena COVID. Oke Bang Subari. Artinya Sumando Minang ya. Berarti gelar ya, ada gelar di sini berarti ya? Ya kalau ikutkan gelar tentu di Minang ini kebetulan saya juga sebagai pemandu wisata. Ya. Sering juga memperkenalkan adat budaya Minang. Waduh. Katanya ketek banamo gadang bagala. Ya. Jadi kalau selagi kecil itu kita panggil nama apa segala macam. Terus kalau kita sudah berkeluarga, kemudian kita dikasih gelar katanya kan. Ya kalau untuk gelar sih karena kita sebagai seorang Sumando, gelarnya itu kita dapat Sultan Mudo. Oh, Sultan Mudo. Ya, jadi gelar itu sebenarnya kayak gini juga Bang Subari. Ya. Itu menandakan orang itu sudah punya hak milik orang lain. Oh gitu ya. Iya. Tapi kalau nama Subari aja itu hati-hati, itu belum masih bujangan. Jadi orang Minang kalau ini. Berarti kita nggak bisa kalau ketemu yang lain itu kita nggak bisa kenalin nama aja ya. Dapat data lagi gitu. Bang Subari, Bali itu indah. Tapi dia orang Indonesia tahu itu dengan Bali kan. Ya. Bukankah negeri terindah itu di Sumatera Barat? Pertanyaan kita adalah di mana ini kan autokritik nih. Mestinya apa yang dilakukan oleh Sumatera Barat dalam bidang wisatanya? Ini kalau kita lihat walaupun belum pernah ke Bali ya, tapi sudah lewat sih. Lewat Bali di atasnya, di depan di seberang Bali apa namanya? Lombok. Lombok, sudah ke Lombok, pasirnya aduh enak sekali. Malang ketika terbang nampak tuh Bali dekat ya Bang ya? Dekat sekali. Tapi belum nasib ke Bali, belum tahu habis ini kan. Pertanyaan kayak gini Bang. Sebenarnya kalau Bang nih, andaikan orang pengambil kebijakan, ini kita andai-andai izin ya kan, apa yang mesti dilakukan oleh orang Sumatera Barat, dan itu penting dilakukan oleh pengambil kebijakan agar Sumatera Barat seperti Bali penghasilannya, terutama dalam segi pariwisata. Ya. Ini andai-andai ya. Andai-andai. Wah, tentu saya harus pasang yang berwibawa sedikit. Berwibawa dikit dulu. Oke. Sebenarnya tidak susah, Bang. Tidak susah. Jadi untuk pariwisata Sumatera Barat ini bisa mendunia seperti di Bali, itu cukup yang pertama mungkin 2 langkah aja. 2 langkah. Oke. Yang pertama mengamalkan filosofi hidup masyarakat Minangkabau, Bang. Ada bahasa isyarat? Ada pesan di syarat pesan di Kitabullah itu merupakan dasar hidup kita kan. Artinya jadikan itu nilai-nilai yang benar-benar ini ya. Betul sekali, Bang. Oleh masyarakat. Nah, kalau begitu kita bicara tentang adat pesan di syarat pesan di Kitabullah, berarti kita akan membicarakan tentang agama ini. Oh, iya. Islam mengajarkan kita selalu yang pertama senyum. Oke. Ya kan, selalu ramah. Ya. Ramah, bahkan welcome kepada siapa saja yang ingin bertamu ke rumah dengan tamu kita ya. Dia juga diajarkan bahwa hormatilah tamumu. Oke. Di mana sering banyak riwayat mengatakan kalau tamu yang datang ke rumah kita itu mereka akan menarik bala yang ada di rumah. Betul. Seperti itu kan. Mendatangkan rahmat ya. Betul. Nah, yang pastinya saat kita menerima tamu dengan ramah tamah itu masyarakat Minang sudah mengamalkan hospitality. Keramah tamahan. Oke. Dengan kita beramah tamah, siapa yang tidak tidak ingin datang ke
Minangkabau. Contohnya Bang, saat saya pertama sekali datang ke 50 kota Sumatera Barat, itu ramah tamahnya masyarakat 50 kota itu luar biasa Bang. Betul. Jadi begitu kita naiklah nak, kenal juga tidak, tapi disuruh naiklah nak. Percaya ya. Diajak naik ke atas rumah, itu bukannya duduk di ruang tamu Bang, tapi diajak ke dapur. Diajak makan dulu, dulu nak, naiklah nak, makanlah dulu, kan? Diajak makan kita dulu. Betapa ramah tamahnya masyarakat Minangkabau ini Bang. Nah ini yang sebenarnya dari hati Bang Subari. Ini sebenarnya nih Bang. Nah tentunya masyarakat Minangkabau ini kalau dilihat secara keseluruhan, ya ini hampir merata Bang di kawasan. Kalau kita lihat waktu itu di kawasan 50 kota, rata-rata seperti itu. Dan memang filosofi masyarakat Minang ini atau pepatah Minang mengatakan bahwa luak 50 kota itu ayahnya jani ikannya jina. Iya. Ini sangat terbukti sekali. Benar ya. Tapi sebenarnya tidak di 50 kota juga, tidak 50 kota saja, di tanah datar pun demikian. Ya, tanah datar pun demikian. Nah, jadi keadaan seperti ini bila kita terus telusuri mungkin ke pelosok-pelosok, tentu akan menemukan hal yang sama. Saya rasa sama ini, Bang. Masya Allah. Nah, jadi kembali kita menghidupkan filosofi masyarakat Minang ini, Bang. Dan diterjemahkan dalam sikap sehari-hari ya. Sikap Satu di antaranya senyum kan? Senyum adalah bagian dari kebutuhan hidup. Betul. Apalagi kita juga ada pesan isyarat gitu. Waduh. Oke, dia ada 2 tadi nih. Yang kedua. Nah, yang kedua tentu setelah kita menggali apa yang kita miliki, filosofi Minang tadi apa saja. Tentu di dalam filosofi Minang juga diceritakan bahwa masyarakat Minangkabau itu kaya sekali, Bang. Kaya. Sangat kaya tentang adat istiadat. Adat istiadat ini artinya kita sebelum menjual ini kan kita sebelum berjualan, kalau bisnis pariwisata ini kita gambarkan dengan kehidupan masyarakat Minang. Masyarakat Minang ini memiliki yang pertama memiliki modal adalah dengan keyakinannya tadi. Yang kedua masyarakat Minang ini memiliki kekayaan adat budaya. Itu dibuktikan dengan istilah adat salingka nagari, Bang. Jadi setiap nagari mereka memiliki adat budaya yang berbeda dengan nagari lainnya. Jadi kaya ya. Sangat kaya sekali. Jadi wisatawan itu datang ke satu nagari ke nagari lainnya, mereka akan menemukan sesuatu yang berbeda. Sensasinya beda ya. Sensasinya beda. Betul. Contohnya Bang, saat makan. Kita makan di 50 kota. Pertama kita makan di 50 kota. Bagaimana masyarakat 50 kota menghidangkan dan menyajikan makanan. Kemudian kita jalan-jalan ke Agam, Bukit Tinggi, terkenal dengan suku Kurainya. Nah, di mana suku bangsa Kurai ini kalau makan itu juga menggunakan istilah makan bajamba. Abang mungkin sering mengalami atau kalau menikmati makan bajamba ini. Di Bukit Tinggi makan itu tangan yang kita isi ini tidak boleh mendekat dengan bibir, Bang, tapi dilontarkan. Jadi makan itu dulu baru dilontarkan. Dan ini adalah salah satu keunikan tersendiri, di mana tidak semua masyarakat di Sumatera Barat menggunakan cara seperti itu untuk makan. Jadi kalau adat kita angkat, kearifan lokal kita ini kita angkat, itu memang betul-betul kita akan mengangkat keunikannya. Keunikannya? Yang dicari wisatawan adalah keunikan kita. Jadi wisatawan sebenarnya dicarinya itu bukan keindahan saja ya, tapi bukan keunikan saja, keunikan juga. Banyak hal sih, Bang, yang mau dicari. Ya, tapi di antara yang tadi itu antara adat budaya dan agama kayak itu menjadi sesuatu ya. Itu memang modal dasar kita. Jadi saya tadi ceritakan untuk pariwisata di Sumatera Barat ini bisa maju adalah dengan konsep yang 2 ini. Yang pertama adalah menggali seluruh kekayaan alam yang kita miliki, yaitu dalam bentuk yang sudah dituangkan dalam filosofi Minang tadi, termasuk apa-apa saja yang kita miliki. Yang kedua adalah cara berpromosinya, Bang. Ini menarik, Bang Subari. Saya jadi teringat kalau tadi Bang Subari mengatakan ramah ya. Kan dekat kata-kata ramah tuh marah mirip-mirip dia. Tapi ini insight bagi kita Sumatera Barat nih, di tengah kekayaan alam dan kekayaan budaya kita. Sebenarnya kalau di titik-titik pariwisata mestinya para pemuda ini izin jangan ada yang tersinggung. Mestinya memang harus ada edukasi publik kepada para pemuda yang ada di lokasi.
Artinya ada kita sepakati bahwa kedatangan tamu pembawa berkah. Layanilah tamu dengan sebaik mungkin. Betul. Berikan dia pelayanan dan kejujuran. Betul. Karena setiap orang bila kena tipu 1.000, mungkin dia memberi mau 10.000 atau 100.000, tapi ketipu 1.000 dia jadi kecewa kan? Ya, betul sekali. Saya tahu Bang Subari mungkin tidak akan menyebutkan ini. Tadi beberapa kami dari orang ini ketika ada juga tamu di Malaysia, dia takut. Di awal bandara saja rasa digerogoti dia. Dulu ya, sekarang enggak ya. Dulu sampai kita bawa ke ini, dia cemas. Dan dia tidak pastikan aman enggak saya dengan numpang dengan mobil ini. Karena dari cara awal. Cara awal numpang itu kayak ditodong kan. Kemudian dia nanti sudah oke, taruhlah mungkin biaya 100.000, dia merasa sangat mudah. Ternyata ngomong berikutnya ketipu. Ini kayaknya perlu kita juga sepakati standar-standar, apalagi pelayanan kayak parkir, kayak keramahan atau itu ya. Ya, itu memang hal yang dasar. Ada terdengar nggak? Berdengar Bang ya, beberapa ada itu ya. Jadi sebenarnya kita ini mohon maaf karena saya menyebutkan kita lagi karena saya sendiri sudah menjadi bagian dari Sumatera Barat, sudah menjadi menantunya orang Sumando di Sumatera Barat. Saya melihat makin ke depan itu banyak masyarakat yang melupakan akan filosofi mereka. Jadi ini contohnya tentang keramah tamahan tadi. Kemudian kalau otokritik benar nggak ya sampaikan Bang? Dari segi pariwisata kita lihat nih. Abang jangan malu nih. Ini otokritik bagi kita di ini ya, di bidang pariwisata. Benar nggak ya? Sebenarnya memang itu sering juga kita temukan. Sering ya? Sering juga kita temukan. Jadi sebenarnya sebagai pemangku kepentingan dari pihak yang berkepentingan, ini harus kita edukasi. Dipastikan tidak ada pungli, tidak ada yang bahasa kayak tadi itu dimasukkan kepada undang-undang nagari. Betul. Benar kan, kalau daerah kan siapa yang mencoba-coba yang ini bisa lapor kepada kami di sini. Jadi orang merasa terlindungi. Kan orang di samping enak dan juga nyaman, Bang. Ya kan? Kalau ada misalnya itu dibuatkan perdanya. Siapa yang menemukan apa ya? Selagi orang ini dipakai ini selagi nih Bang. Selagi orang itu mengikuti cara dan budaya, artinya sopan ramah sesuai dengan budaya kita, maka wajib sopan. Betul. Kecuali nanti dengan ketika dia tidak lagi melanggar budaya, tidak sesuai budaya, maka diberikan cara yang edukasi yang itu. Betul sekali. Nah, kalau yang seperti itu yang Abang sampaikan ini, bagaimana cara kita mengembangkan kepariwisataan di Sumatera Barat tuh, Bang. Kan? Jadi cara kita mengembangkan kepariwisataan di Sumatera Barat juga ada dua, Bang. Ada dua. Yang pertama sudut pandang, yang kedua undang-undang, Bang. Nah, contohnya begitu kita bercerita tentang pariwisata, kadang kan banyak ninik mamak kita yang kemudian agak takut. Wah, ini mau ngembangin pariwisata nanti seperti Bali, ada orang bugil, ada orang ini bla 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 bla, ada maksiat dan sebagainya. Nah, jadi kita minta atau dengan kesempatan ini kita ingin mengajak masyarakat di Sumatera Barat, pariwisata itu bisa dikembangkan karena pariwisata itu identik dengan Islam itu sendiri. Nah, pariwisata itu tergantung sudut pandang kita. Kita mau mengarahkan pandangan kita kemana? Kalau kita mau mengarahkan pandangan kita ke Bali, nah, Bali itu sendiri sebenarnya mereka memiliki ciri khas tersendiri, Bang. Kenapa wisatawan itu dibiarkan bugil apa segala macam. Nah, dulu masyarakat Bali itu sendiri sebenarnya pakaian mereka itu adalah dari pusat ke bawah, Bang. Nah, sementara dari pusat ke atas itu terbuka. Oh gitu ya. Nah, terbuka. Nah, kemudian begitu datangnya wisatawan mancanegara datang memakai pakaian lengkap, orang Bali kemudian melihat pakaian mereka dan cenderung ingin mengikuti gaya meniru. Tertutup semuanya. Dan orang mancanegara ini begitu melihat di Bali pakaian seperti itu marah kebalik. Bule yang mengikuti gaya orang Bali. Iya betul. Dia bangga sebenarnya ya kan? Iya, mereka mengikuti gaya kehidupan masyarakat di Bali. Namun akhirnya ada beberapa aturan-aturan sih. Kalau tidak salah pada tahun 88 itu dikeluarkan aturan bahwa tidak dibenarkan bule-bule itu telanjang sampai ke tempat umum. Iya, ya betul. Seperti itu. Nah, sehingga ideologi perwisata. Jadi kita letakkan ideologi perwisata. Misalnya kayak tadi tuh. Kalau di Sumbar misalnya kayak tadi tuh. Malah dengan orang tuh mungkin bangga dia mencoba pakai jilbab. Iya. Kita buat itu tadi sudut pandang undang-undang. Sudut pandang dan undang-undang. Begitu masuk di Sumatera Barat, Ranah Minang, karena memang kayak tadi ada bahasa Indonesia siapa apapun agamanya di luar, ada di sini wajib sopan. Betul. Karena Anda sedang berada di Sumatera Barat. Dan orang akan menjadi kesan itu. Itu dia undang-undang. Jadi ditetapkan undang-undang. Nah, kalau sekarang berkaitan dengan pengembangan desa wisata, itu tentunya undang-undang ini akan dikeluarkan oleh Wali Nagari. Wali Nagari ini undang-undang ini keluar dalam bentuk perna, Bang.
peraturan nagari ya. Nah, dari peraturan nagari ini dibunyikan. Jadi tentu itu menyangkut tentang bagaimana wisatawan datang berkunjung ke Sumatera Barat. Ya sebenarnya kita sebenarnya dengan ada edukasi ini Bang, sebenarnya mau tidak mau ke depan kita memang harus merubah mindset. Ya. Karena memang begitu di dunia internet begitu loh menarik, orang kan datang. Betul kan? Betul sekali. Nah sebenarnya kayak tadi tuh ketika kita tidak siap dengan aturan yang ada, orang tuh ketika aturan tidak ada dia akan pakai semaunya. Tapi begitu sebenarnya kita edukasi dari bandara melalui media, dia jadi ingin gini ya kan? Misalnya bagaimana di bandara sudah dia beli misalnya kodenya itu gitu kan, ada pakai bundokan doangnya gitu kan. Nah, itu sebenarnya dari itu Anda memasuki ranah Minang. Itu kan betul kerjasama yang tadi itu. Betul sekali. Jadi informasi itu harus disampaikan jauh-jauh hari. Dan itu memang selalu disampaikan bahwa masyarakat di Minangkabau dengan tradisinya adat bersandi syarak bersandi kita bulah menjaga penampilan dan sebagainya. Nah, wisatawan akan datang mereka sudah bersiap sedia. Ya, saya belum dengar ini Bang Subari. Saya lagi berebut kata nih kita nih. Kalau di bandara internasional kayak di Soekarno Hatta itu sudah ada bahasa Cina kan? Bahasa Cina. Ya, kita bukan ke Cina ini. Tapi yang menarik nih, mestinya para announcer kalau tiga yang di bandara itu selamat datang di Ranah Minang. Anda memasuki Sumatera Barat, adat bersandi syarak bersandi kita bulah. Itu kalau ada insert khusus, orang akan lengket di mindsetnya itu. Iya. Itu bagus sekali, itu ide yang menarik itu. Iya, jadi sekarang itu di sini adalah ada bersandi syarak. Terima kasih Anda telah sopan, kami pun segan. Ya. Dan di daerah lain, Bang, itu sudah selain mereka menggunakan bahasa Indonesia dengan bahasa lain, bahasa daerah juga mereka tampilkan. Nah, saya dengar di Bandar Udara Internasional Minangkabau belum lagi nih. Masih hanya menggunakan bahasa Indonesia. Apa salahnya digunakan bahasa Minang? Pengambil kebijakan tolong dibantu ya Bapak-bapak dan Ibu. Oh iya, mudah-mudahan Bapak Ibunya bisa kita dengar. Bicara Sumatera Barat nih kita nih Bang. Siap. Karena kan kayak gini, jangan kita marah-marah. Kita mengharapkan ramah-ramah, lalu kita marah-marah tapi aturan tidak ada. Betul. Kan kayak teori begini, salah dan tidak salah itu ketika ada aturan. Betul kan? Ketika aturan belum ada, ini nggak ada yang salah ada benar gitu kan. Wah ini Bang Subari memang luar biasa ini ya. Enggak juga Bang. Ini kan Sumandan ini ya Mama. Asiknya. Ini Mama. Tapi ngomong-ngomong di atas itu apa Bang? Yang ikat kepala di atas saya ini udeng namanya kalau di Bali Bang. Udang, bukan udang, udeng. Udeng apa tuh Bang? Ya. Udeng ini mirip deta kalau di Sumatera Barat Bang. Jadi maknanya apa sih Bang Subari? Kalau makna secara simboliknya ini adalah tutup kepala, artinya anggap sebagai mahkota. Jadi menutupi bahagian kepala kita. Jadi ini ciri khas daerah-daerah tersendiri kan itu memiliki ciri khas nih Bang. Betul, ya. Nah, banyak teman-teman yang komplain sebenarnya saya menggunakan ikat kepala Bali. Kenapa kamu masih menggunakan ikat kepala Bali? Kenapa kamu belum menggunakan ikat kepala Sumatera Barat? Nah, seperti itu kan. Saya jawab waktu itu yang pertama, tujuan saya menggunakan deta Bali ini adalah untuk memancing kawan-kawan menggunakan juga deta Minangkabau. Yang kedua, saya belum berani menggunakan deta Minang Bang. Kenapa saya tidak berani menggunakan deta Minang? Karena deta ini di Sumatera Barat adalah hal yang saklar, yang sakral banget lah gitu. Kita ditampar Bang Subari ini ceritanya nih. Nyindir ceritanya Bang. Ngajak. Ngajak dan nyindir ke-dekat. Oke, ini deta kebesaran ya? Bukan juga. Kalau deta, kebanyakan masyarakat di Bali menggunakan deta seperti ini. Tapi saya salutnya Bali itu Bang. Jadi kayak tadi itu ya, betapa sebenarnya pemerintahnya sukses mengedukasi masyarakatnya tentang kebanggaan dalam berbudaya. Ya kan? Dan sebenarnya sekarang di Sumatera Barat itu harus masuk kepada sebuah titik kesadaran bersama, lalu dituangkan kepada seluruh. Ini kita kan menghadapi perubahan zaman nih. Jadi kalau kita bertahan dengan yang lama masing-masing, tapi mau tidak mau ketika tidak ada konsep yang kuat, dia akan ditembus kayak melin kundang aja batu sudah tembus habis karang-karangnya Bang. Dulu mana nggak tembus pantai ini kan. Sekarang terpaksa ditutup kan. Karena kita tidak siapkan benteng dahulu. Betul. Itu sebenarnya itu ya. Ya sebenarnya pemerintah pusat maupun daerah Bang sebenarnya sudah mulai ini. Karena kita mengikuti, namun mungkin memang untuk mengubah mindset masyarakat ini memang
cukup sulit. Namun mudah-mudahan ini ke depan pariwisata akan membawa dampak yang positif bagi masyarakat Minangkabau, yaitu dengan pengembangan desa wisata. Desa wisata ya Bang ya. Kemudian di mana pemerintah juga menggalakkan masing-masing desa wisata itu membentuk kelompok yang namanya Pok Darwis. Pok Darwis ya. Pok Darwis itu kelompok sadar desa wisata. Ya. Jadi mereka yang kelompok inilah yang nanti akan membantu pemerintah menyampaikan tentang bagaimana sadar wisata itu. Sadar wisata ya. Yang terkenal dengan sabta pesonanya, senyum, salam, sapa, rahmah, tahmah dan sejuk, keindahan dan sebagainya, Bang. Nah, jadi begitu kelompok ini betul-betul melaksanakan tugasnya, insya Allah masyarakat akan ingat kembali, kita sudah mengerjakan kok. Nah, menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman, ya kan? Membuang sampah tidak sembarangan, otomatis ini akan mengedukasi kembali, mengingatkan kembali. Sebenarnya kalau saya usulkan, kalau ada dibuat bukan desa wisata Bang, sadar Pok Darwis, Sadama. Sadar wisata dan agama, budaya dan agama. Iya, betul sekali. Itu bagus juga itu. Iya kan, Sadama karena harus sepaket nih. Iya kan? Betul. Agama itu sebagai benteng. Bentengnya Sadama, sadar wisata, budaya dan agama. Wah, ini komplit ini. Untuk pengembangan pariwisata ke depan, mudah-mudahan Dinas Pariwisata Provinsi. Pok Darwis itu agak ke Indonesia kan. Sadama itu kalau di Minang tuh ada dama tuh kayak lampu togok tuh. Ada dekat dengan bahasa lah. Sehingga mudah di ini. Dan kalau kita bicara soal lampu, ini kan sebagai penyuluh. Betul sekali. Memberi penerangan. Ini mantap tuh Bang. Sadama tuh Bang. Tapi kalau Pok Darwis, maaf ya kalau kita bicara di masjid itu agak Pok Darwis agak gimana gitu ya. Tapi kalau Sadama tuh dekat-dekat dengan budaya dekat, dengan agama dekat. Mungkin bisa lebih diterima kan teorinya begini Bang. Bahasa itu harus masuk, dia bisa diterapkan secara mayoritas ketika dia dekat dengan hati kita. Betul. Itulah pentingnya bahasa ini. Penting bahasa ya Bang. Iya, sangat penting sekali. Kalau saya nggak ngerti bahasa Minang, nggak tahu lah apa saya di otak atau gimana ini kan gitu. Dan itu sangat masuk sekali. Masuk Sadama ya. Sadama. Abang kan praktisi ini pariwisata. Saya mau nanti diusulkan kan, atau mana tahu suatu saat orang provinsi kita panggil di sini. Mantap sekali. Mantap ya Bang. Banyak yang dari provinsi. Contohnya Dinas Pariwisata betul. Mereka sudah sangat aktif. Karena kan begini loh Bang, setiap orang punya misi tersendiri ya. Betul. Karena memang tidak mungkin bahwa misi bicara tadi nih wisata juga ada misi-misi yang lain. Ini kadang kan Bang Subari kan orang baik aja kan. Kalau orang tidak baik nanti dia juga masuk melalui budaya, melalui katanya dari pariwisata kan masih banyak yang diselipkan di saku yang lain. Narkoba lah itulah gitu. Tapi kalau Sadama itu harus dipastikan setiap pariwisata kita dia memastikan itu tadi cocok dengan sopan santun budaya Minang kita, kemudian cocok dengan agama kita. Artinya masyarakat kita betul-betul terjaga. Karena bisa saja Bang dia berpakaian pakaian sudah Islami. Cuma dia tidak nilai agama, dia masih di ini juga di tengah umum kan. Kami sudah sadar ini pakaian baru, tapi secara agama dia tidak tahu kan. Gitu sih Bang. Tapi itu memang tidak hanya kita dari bidang pariwisata saja yang harus menyuarakan. Nanti ini rame-rame nih, bagaimana juga kita melihat, karena itu kan di samping edukasi publik tentang nilai-nilai ke ranah Minang, bagaimana juga kita berdakwah nilai adat, agama dan budaya. Betul. Suatu saat itu memang sejalan Bang. Itu memang sejalan karena pariwisata itu sendiri memang tidak saja ingin menikmati pemandangan yang indah, makan yang enak, termasuk ingin mengenali. Dan itu adalah salah satu bagian dari kita menyiarkan. Tapi ngomong-ngomong nih Bang Subari, kayaknya selesai mau Pak Paket tadi ini, kecuali kalau beliau lupa ya. Kalau tamu Bang Subari, dari mana saja sih? Dari Bali atau dari mana? Oke, kalau untuk tamu sekarang kita dominan Malaysia. Malaysia ya? Kita dominan Malaysia. Pakcik-makcik nih. Iya, pakcik-makcik. Apa mereka? Kenapa harus banyak dari itu? Atau Bang Subari punya apa? Ya, yang pertama ada alasannya yaitu tiket pesawat. Tiket pesawat ke Malaysia atau dari Malaysia itu lebih murah dibandingkan dari Padang ke Jakarta. Benar. Abang tahu nggak? Saya ke Bali pakai paspor Bang.
Saya ke Bali pakai paspor sekarang. Hah? Kenapa? Ya, abang waktu ke Lombok, abang pakai paspor nggak? Enggak kan? Sekarang bang, kalau ke Bali, ke Lombok itu pakai paspor bang. Iya. Mana pula ini, bang? Abang harus menggali informasi yang lebih detail lagi nih. Kenapa? Karena sekarang bang, abang kalau mau ke Bali itu supaya dapat tiket yang lebih murah itu lewat Malaysia bang. Oh, iya, makanya abang harus pakai paspor. Kira sudah ada negara di dalam negara kita nih. Oh gitu rumusnya. Makasih. Cemas pula kita NKRI kita tadi nih. Bayangin. Padang Jakarta tiket berapa? 1.200.000. 1,2 sekarang ya. Dari Jakarta ke Bali anggap 1.200.000 atau 1 juta lah. Sudah berapa bang harganya? 2,2. 2,2. Padang dari Padang ke Malaysia itu baru 250.000. Ya, 250 ya. Atau sebanter-banternya 500. Taruhlah 500. Dari Malaysia ke Bali itu 700.000 bang. Baru berapa bang? Ini rahasianya. Nah, waduh, luar biasa ya. Ya kita karena di travel agent, otomatis kita harus melihat peluang yang wah ini kita ingin meramaikan Bali juga kan. Condong matu kan ranca ya kan. Condong kalau wisata tuh kan karena murah kalau supaya jadi untung kan bos. Iya, tapi yang penting jangan sampai murahan. Iya murahan betul. Iya. Oh, hebat seperti itu juga wisata ya. Nggak terbayang 1,7 saat berapa tadi kita sudah sampai di Bali kan? Betul. Pintar lebih ya. Murah. Nama travelnya apa nih bang? Pesona Jejak Wisata gitu. Oh iya memang terpesona lah kita nih. Aduh, terpesona dengan caranya, terpesona dengan jejaknya. Ya, wisata. Pesona Jejak Wisata. Keren lah bang. Keren. Angguk-angguk kita kalau dengan Bang Subari ini. Aduh. Karena memang beliau itu bekerja dengan data. Jadi ceritanya memang fakta-fakta karena kita pun ingin memberikan sesuatu kepada wisatawan kita adalah sesuatu yang betul-betul mereka akan jumpai. Ya, jadi kesan. Kita juga di situ menitipkan pesan-pesan. Contohnya kita sering menjual paket wisata ini dalam berliburan mereka itu membeli paket-paket wisata kita, Bang. Paket wisata kita. Oke. Paket unggulan kita yang ada di Pesona Jejak Wisata itu kita sebut Minang Khusus. Oh, Minang Khusus. Paket Minang Khusus. Nah, paket Minang Khusus ini adalah saja mereka dapat? Kita menjual objek wisata yang ada, tetapi dengan menaikkan atau mengangkat kearifan lokal. Oke. Jadi dalam wisatawan, contoh sekarang di Bukit Tinggi, abang kalau mau nonton tarian di mana, Bang? Tarian? Nggak ada lagi kan? Nggak ada. Kalau dulu ada di Medanan Balinduang, Bang. Iya. Sekarang Medanan Balinduang sudah menjadi parkiran, Bang. Sebelah BNI, Bang. Oke. Sebelah BNI dekat Hotel Jogja. Ya. Sekarang di Bukit Tinggi tidak ada. Nah, masyarakat sangat antusias untuk melihat seni tradisi kita ini, Bang. Betul. Jadi seni tradisi kita ini memiliki efek yang sangat luar biasa, di mana dengan alunan musik talempong, kemudian gandang tasa dan sebagainya itu membawa dan menghantarkan mereka lebih-lebih pada sulingnya, Bang, bansinya itu. Itu luar biasa sekali, Bang. Itu bisa menghipnotis wisatawan, membuat mereka makin tertarik untuk datang ke Sumatera Barat. Nah, sekarang kesulitan teman-teman kita adalah di mana mereka untuk bisa melihat itu. Nah, jadi kita tampilkan tarian-tarian ini. Di mana kita tampilkan? Tentu di beberapa desa-desa wisata. Di tempat wisata? Iya, di desa wisata, Bang. Desa wisata tadi ya? Di desa wisata ini artinya gini, Bang. Kebanyakan travel agent kalau mereka membuat paket, setiap jam makan mereka akan cari restoran, Bang. Ya. Tapi untuk Pesona Jejak Wisata, setiap mau makan mereka bikin restoran. Bikin restoran, Bang. Mereka masak sendiri. Coba, Bang, pikirkan. Saya setiap bawa tamu kalau mau jam makan itu buat restoran, Bang. Nah, maksudnya gimana, Bang? Jadi kita dalam membuat paket wisata itu tidak terkunci harus masuk ke restoran A, ke restoran B, ke restoran C, tidak. Oh, terserah. Jadi contohnya terserah. Abang begitu sekarang mau jalur wisatanya, contoh nih mendekati jalur contoh kalau di Padang Panjang. Di mana rumah makan terdekat? Bukan, Bang. Bukan. Kalau kita mendekati jam makan siang, kita siapkan restorannya. Di mana restorannya? Alam Takambang. Kita jadikan restoran. Bukan Alam Takambang jadi guru ya? Bukan Alam Takambang jadi restoran. Jadi bisa saja makan restoran kelihatan biasa. Kelihatan sawah, kita makan di sawah, Bang.
Dibungkus? Oh, tidak dibungkus bang, dihidangkan di situ. Contoh, kita lihat orang sedang mairik padi bang. Orang sedang mairik padi itu kan unik bang. Jadi wisatawan ini jangankan mereka tahu cara mairik padi. Pohon padi saja, banyak anak-anak dari luar negeri yang tidak mengetahui pohon padi bahwa mereka makan beras tiap hari, makan nasinya tiap hari, tapi pohonnya seperti apa mereka tidak tahu. Jadi kita bawalah mereka ke situ sambil melihat cara orang mairik padi. Ya kemudian ada tendanya, tenda orang mairik padi kan simpel saja bang, sekedar. Nah kita bawa makan mereka di situ. Ya, kita sering membuatnya bang. Kemudian sambil sambil menunggu orang datang, kita sudah kontak masyarakat. Nah ini kita sebut desa wisata. Kita kasih tahu Pokdarwisnya tadi. Ini ada wisatawan mau makan di sana. Oke. Ya bang, abang mengenal silik apa aja bang? Silik harimau. Lagi bang. Silik harimau itu abang bersilik dengan harimau atau bagaimana bang? Enggak kan, gayanya gaya harimau. Oke, terus silik apa lagi bang? Silik apa lah ya? Kalau di Padang Panjang nih bang, ada silik lanyah bang. Oh iya, silik dalam lumpur ya? Dalam lumpur. Ini supaya nggak kotor bang, silik jerami. Oh, silik jerami. Abah silik di atas jerami. Iya, jadi jerami orang baru mairi itu kan masih berserak bang. Terbayang bagi kita mainkan luar biasa. Kemudian baru bansinya dengan tarian. Main kameranya, aduh. Pintar sekali. Baru dengan tari pasambahan. Habis itu bang, si ibu-ibu dalam peserta kita, mereka pasti akan nanya, ini sambalnya enak sekali. Wah, mau tahu nggak bu cara membuatnya? Ini kita siapkanlah tempurung kelapa yang sudah dibersihkan, kemudian lado apa segala macam. Nah itu sambal lado tumbuk bang. Langsung dipraktekkan di situ. Mereka menumbuk sendiri, mereka makan sendiri. Menumbuknya pakai apa bang? Pakai tebu bang, batang tebu. Supaya manis. Supaya manisnya ada. Nah seperti itu. Jadi baru tahu juga kita biasanya pakai kayu itu kan. Iya. Ini tumbuh pakai. Orang wisata kok memang dia orang yang biasa kayak. Ke Sirukam Diari sudah pernah bang? Sirukam sudah bang. Itu yang ayam belengge itu kan. Ya. Jangan bilang bang, itu kampung saya. Oh iya. Iya. Abang dari Solo berarti. Solo, kampung bang. Solo, Bali dengan 50 kota itu serumpun bang. Serumpun. Dari mana? Abang tahu nggak serumpunnya di mana? Di mana? Di T-nya bang. Apa tuh? T-nya orang Bali kan itu terkenal tajam bang. Badatuih kata orang kan. Orang Solo, orang 50 kota, orang Bali itu sama. Kalau di Bali bilang patung-patung itu patah-patah. Patah-patah 100-200 kan putih. Itu kan mande. Ya Allah. Dek sadang talama ko Bang Subari. Bantunya dek lado yang samo antara Bali ndak cukup sekali. Oh, mande sadang talama gantian. Gitu apun pesan Bang Subari ke sana itu. Oke, terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin berpesan, marilah kita kembangkan pariwisata di Sumatera Barat, karena pariwisata itu adalah kita sendiri. Kita hidup di Minangkabau yang dengan adat bersandi syarat bersandi kita bulah, tentu pariwisata ini akan sangat banyak sekali mendukung dan membantu kita meningkatkan pendapatan kita dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pendapatan ekonomi, termasuk juga bagaimana kita menambah wawasan dan pengetahuan kita. Nah tentunya dengan hadirnya adat bersandi syarat bersandi kita bulah sebagai pagar dalam kita mengendalikan kepariwisataan di Sumatera Barat, insya Allah masyarakat Sumatera Barat dengan kearifan lokal yang luar biasa akan tetap terjaga kelestariannya, dan pariwisata di Sumatera Barat akan menjadi pariwisata dunia. Terima kasih. Allah. Akhirnya saya Zulfam Edi, saya Muhammad Subari mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.